Pak Guntur menatap pemuda itu dan beberapa teman-temannya yang berdiri di belakang. Wajahnya sangat mirip dengan putranya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Dia kehilangan putranya di lautan ketika sedang menjalankan misi. Misi tersebut sukses besar, tapi putranya tidak pernah ditemukan, meskipun sudah mengerahkan seluruh daya upaya. Dan sekarang pemuda yang berdiri di depannya ini sangat mirip dengan putranya. Jika memang dia adalah putranya, mengapa dia tidak mengingat saat dia memanggilnya? Yang menarik perhatiannya adalah anak kecil yang baru saja memanggilnya Dedi. Apakah dia sudah menikah dan memiliki anak? Dia kemudian mengalihkan pandangannya pada wanita yang bersama anak laki-laki tadi. Sangat cantik memang, tapi bukankah anak itu tampak lebih dewasa dari waktu putranya hilang? Dan wanita itu, bukankah dia terlalu muda bila memiliki anak sebesar ini? Di penglihatannya sepertinya usianya jauh di bawah putrinya, Olive. Meskipun dulu dia hidup terpisah dengan Wisnu, tapi dia yakin putranya tersebut tidak mungkin melakukan hal-hal di luar pernikahan. Apalagi dengan gadis. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan Andrea. Sebelum Wisnu hilang, kemungkinan ia sempat terkena puing-puing kapal karena menyipitkan matanya. Pak Guntur mencoba mengamati tubuhnya. Adakah bekas luka dari masa lalu? Iya, ada satu. Tapi kelihatannya itu sudah memudar, pikirnya. Maaf Tuan, apakah Anda mengenal pria ini? Rosa bertanya pada pria tersebut setelah mereka terdiam lumayan lama. Oh, maaf, dia sangat mirip dengan putraku. Tapi, bisa saja aku salah. Oh iya, tadi teman-temanmu mengatakan padaku bahwa kalian kehabisan bahan bakar. Mengapa tidak menginap di rumahku saja malam ini? Toh sebentar lagi juga gelap. Besok pagi aku akan membantu kalian mengisi bahan bakar. Ia menyarankan. Pria separuh baya itu tinggal bersama istrinya di pulau ini. Bisa dikatakan ini adalah pulau pribadinya. Setelah mereka semua setuju, dia membawa mereka ke rumahnya. Rumahnya terletak di dataran tinggi di tengah-tengah pulau. Ada jalan setapak yang menghubungkan dari pantai menuju ke rumahnya. Mereka semua terkesiap dan kagum ketika tiba di depan halaman rumahnya. Rumputnya benar-benar menakjubkan. Terdapat taman yang luas dengan bunga warna-warni. Bangunan rumahnya juga memukau dengan eksterior modern yang sebagian besar terbuat dari kaca. Tidak jauh berbeda dengan rumah Rosa di pinggir pantai. Wow, jadi Anda tinggal sendirian di sini? Adit yang masih terkagum-kagum melihat taman yang begitu indah bertanya karena penasaran. Pak Guntur tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tinggal dengan istriku dan kadang-kadang anakku juga datang mengunjungi kami di sini. Gavin sebenarnya ingin bertanya tentang anaknya ini, tapi dia ingat pria itu mengatakan kalau anaknya hilang atau apa. Jadi dia mengurungkan kata-katanya. Aku memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah putraku, Wisnu namanya. Dan yang kedua, Olive. Dia sudah menikah dan tinggal dengan suaminya. Ucapnya dengan nada yang sedikit bergetar. Ketika mereka tiba di depan pintu masuk, pandangan mereka teralihkan pada seorang wanita setengah baya
yang sedang duduk di ayunan rotan di samping kanan teras. "Sayang," Pak Guntur berjalan mendekati wanita tersebut, kemudian mencium keningnya dengan lembut. Kemungkinan dia adalah istrinya yang dimaksud tadi. Wanita tersebut hanya tersenyum ke arahnya. "Sekarang sudah hampir gelap. Ayo kita masuk." Ia membantunya berdiri, kemudian menuntunnya masuk ke dalam rumah. "Maaf, istriku ini, dia orangnya sedikit pemalu," ucapnya pada mereka semua. Rosa, ia tersenyum. "Kami mengerti, Tuan. Tidak perlu khawatir. Kami semua adalah dokter." Gadis itu berkata dengan ramah, diikuti anggukan kepala oleh yang lain. "Aku akan menunjukkan kamar kalian. Kalian bisa berganti pakaian dan istirahat sejenak. Nanti kita bisa makan malam bersama." "Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Tuan." Ivan tersenyum padanya. "Tidak perlu sungkan-sungkan, anak muda. Ini seperti aku sedang membantu putraku dan teman-temannya." Pak Guntur menatapnya dengan tatapan yang lembut. "Aku benar-benar berharap kamu adalah putraku, putra yang selalu kurindukan." Kata-kata ini tentu hanya diucapkannya dalam hati. Pria asing itu memberikan tempat menginap pada mereka, masing-masing satu kamar tamu di lantai 1. Namun yang membuat Ivan bingung, ia ditempatkan satu kamar bersama dengan Rosa dan Davi. Dan kamar mereka lebih besar daripada kamar yang lain. Mungkin pria tersebut mengira mereka adalah pasangan suami istri. Terlebih ada anak kecil yang tadi memanggilnya Dedi, pikirnya. Menggelengkan kepala, ia mencoba berpikir positif. Setidaknya nanti malam bila Rosa jalan-jalan dan menangis lagi, akan lebih mudah untuk menghandlenya. Dengan pemikiran ini, ia kemudian menoleh pada Davi yang berdiri di sampingnya, masih menggandeng tangannya. Bagaimana kalau hari ini Dedi yang membantumu mandi?" Tanyanya membuat Davi menganggukkan kepala dengan cepat. Selesai membersihkan badan dan beristirahat sejenak, mereka berjalan ke dapur untuk membantu menyiapkan makan malam. Pasangan itu sangat baik pada mereka. Meskipun istrinya sedikit pemalu serta tidak banyak bicara, tapi dia selalu menunjukkan senyum hangatnya, yang membuat mereka merasa nyaman. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Pak Guntur bertanya pada Ivan yang duduk di samping Rosa. Aku terluka dan kehilangan ingatanku, Tuan." Ivan mengalihkan pandangannya pada Rosa. "Saya adalah orang yang menemukannya di laut, Tuan. Tepatnya di Laut Okinawa. Kondisinya sangat parah saat itu. Jadi saya membawanya ke rumah. Karena saya adalah dokter, jadi saya memiliki alat perawatan darurat. Nah, bersama teman-teman saya ini, kami merawatnya." Rosa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan melihat semuanya. "Itu benar, Tuan. Dan keesokan harinya dia mengalami kejang-kejang. Untuk memastikannya selamat, aku yang membuatnya koma, agar lukanya pulih sebelum dia bangun." Gavin turut menjelaskan. "Dan setahun kemudian saat aku bangun dari tidur panjangku, aku tidak ingat apapun. Dan hari ini aku di sini untuk mencari tahu tentang identitasku." Ivan tersenyum kecil. "Mengapa kamu ingin mencari tahu tentang identitasmu?"
Bukankah kamu sudah menjalani kehidupan yang bahagia sekarang? Tanya Pak Guntur. Ia menatap wajah Rosa sebelum berkata lagi. Iya, sebelum meminangnya, aku ingin memastikan bahwa aku tidak terikat dengan orang lain. Rosa yang merasakan wajahnya mulai panas, mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Jantungnya berdetak sangat cepat. Pertama, Ivan mengatakan perasaan padanya. Kemudian dia bertemu dengan ayahnya. Dan sekarang di depan orang asing. Pak Guntur hampir tersedak ketika mendengar jawabannya. Itu sangat romantis, anak muda. Ia tersenyum lebar lalu meminum air putih yang ada di depannya. Eits, jangan salah Tuan. Dia loh mahir merayu, bahkan levelnya di atas kami. Sela Adit. Kali ini semua orang yang ada di sana ikut tertawa. Dengan tatapan penuh kasih, Pak Guntur memandang Ivan yang sedang saling mengejek dengan teman-temannya. Ini mengingatkannya pada putranya yang menangis setelah ditolak oleh Andrea beberapa tahun yang lalu. Putranya tidak memiliki kemampuan merayu sama sekali dan kehidupannya hitam putih. Berbeda dengan pemuda yang sekarang duduk di dekatnya. Yang teman-temannya bilang dia memiliki kemampuan merayu yang mumpuni serta kehidupan yang penuh warna. Anak muda, sudahkah kamu mencoba mencari identitasmu di Surabaya? Pak Guntur berkata dengan tenangnya, membuat mereka semua menoleh ke arahnya dengan ekspresi penasaran. Apa? Mengapa aku harus ke Surabaya? Ia mengernyitkan alisnya. Pak Guntur membuka bibirnya ingin mengatakan sesuatu. Namun ia mengurungkan niatnya setelah mendengar suara pintu kaca dibuka oleh seseorang. Begitupun dengan yang lain yang mengarahkan pandangan mereka ke arah pintu. Wisnu? Wanita cantik yang baru saja datang itu kaget. Paper bag yang ada di tangan kanannya tanpa ia sadari jatuh ke lantai. Dan ia menutupi mulutnya.